Garuk. Gatal Podcast. Ya ampun, udah lama banget kita nggak ke podcast ya. lama banget nggak ngegaruk. Nggak garuk. Jadi Tapi tadi mungkin kita gini loh, ingatin dulu nih. Tadi Gatal Podcast itu apa Gatal? Gatal itu tadi dari dua orang sebenarnya. Yang sangat fenomena. Sangat fenomena. Tidak ada Ganteng lagi loh. di galaksi lainnya. Ada. Nggak Cuma ada. ada di Bima Sakti. Di Bima Sakti saja, khususnya di Toastmaster Distrik 87. Jadi siapa dia? Gatal, Gatot dan Alvin. Ngomong-ngomong soal Gatot dan Alvin ya. Kayaknya dari tadi ada satu orang siapa ya? Kayak gue ada merasakan hawa-hawa kehadiran. Gue tadi lebih ke ngerasa ke Itu loh, debaran di bibir gitu. debaran di bibir. Agak debar-debar di bibir gue nih. Debaran di bibir disingkat Debi. Itu ya debaran di bibir tuh gue ngerasanya kayak abis lu ditusuk ke tahu. Habis dontor itu gak sih makan pedas ya? Ngomong-ngomong nih, debaran bibir nih. Katanya ya, kalau orang tuh bibirnya debar. itu Karena kalau- apa? Kalau nggak suka hobi atau hobinya ngomongin orang, dia Atau hebat enggak nih. hobi public speaking. Public speaking. Tapi Gitu ya? still ketika dia public speaking ngomongin orang. Loh, itu fungsinya belajar public speaking. Gimana Oke. caranya ngomongin orang tapi dengan alih-alihnya adalah public speaking. Dengan ngomongin Gitu. orang di package menjadi public speaking. Iya. Dengan cara Jadi- orangnya nggak tahu gitu ya. Iya. Atau justru di depan orangnya, karena orangnya bagian dari publik tadi. Kalau di belakang namanya ngegosip, kalau di depan ya public Public speaking. speaking. Kalau di depan, kalau di depan public speaking, kalau ngomong di belakang private speaking. Private speaking. Oh. Nggak diketahui. Kita terakhir tuh udah 3 bulan yang lalu hiatus 3 bulan ya. yang lalu. Ya Sama ampun. hiatus tuh ternyata Alvin udah suka yang private. Karena gue kayak butuh waktu dengan diri gue sendiri gitu. Oh gitu. Udah berubah lu jadi introvert. Lu butuh waktu dengan diri sendiri, berarti lo jarang banget sendiri berarti ya. Jarang banget sendiri. Ya nggak pernah lah dia sendiri. Dia kan selalu sama istrinya. Oh. Gimana? Tapi biasanya lahir sendiri kan? Lahir, Nggak tiba-tiba udah dengan istri kan, Vin? nanti goyang-goyangan dulu ya. Di recall. Recall. Oke. Ngomongin tentang private nih ya dan public ya. Jadi hari ini nih kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tadi udah Spesial kenalin ya. banget. Mbak Ada syaratnya, Mbak Devi. Devi. Gimana Mbak Dev? Apa? Eh, Private or public? Public. I'm private. Kalau private kita ngomongin orang Mbak Dev. Jadi gimana Mbak Dev? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Ya. baik, sehat. Luar biasa, Allah Luar biasa. Wow. Gua excluded nih rasanya nih ya. Oke, ini ngomongin sebelum kita ke Mbak Devi nih. Gua merasa nih air gua ini mirip nih warnanya dengan kostum gua hari ini. Emang sengaja loh. Diperes gitu dari baju. Yang ini gue pakai buat warnain ini. Yang warna Oh, putih. Gue pakai oke. itu lu pakai buat- begini. Sisanya ya. Sisanya. Dan Mbak Devi juga mirip nih sama gua. Tapi ada ini. Alvin mirip sama kafenya. Ini kafenya apa sih, Vin? Kafenya adalah kafe yang big. Big itu apa ya? Besar. Big itu besar. Hmm. Tapi ini kafenya nggak besar. Nggak besar. Kafenya minimalis ini. Ya, atau kalau bisa dibilang kalau lu diajak orang, lu nggak enak nolak, lu yain dulu, terus akhir-akhirnya lu jawab itu. Oh, apa ya? Misalnya gue coba ya, ya. Ya, coba. Mbak Adep, maju dong jadi desain director. Lu yain dulu, Mbak Den. Oh boleh. Boleh ya, kayak Boleh. gitu. Terus kapan nih di submit nih application-nya? Kapan ya? Minggu depan deh. Minggu Ah, depan deh. gitu. Apa ya cluenya ya? Ujung-ujungnya? Gak jadi deh. Gak jadi deh. Berarti KP-nya gade. itu cuman buat jelasin nama kafe aja ya, kafenya. Mbak Den. Namanya Gade Loh, panjang ya katanya ternyata ya. Kita di The Gade ya, di Gade Emang The pengen Gade banget Cafe jadi- and Gold. Jadi division director emang pengen Iya. banget. Kenapa Mbak Den pengen Mbak semangat. Den? Apa ya? Emang Mbak Den Division punya director. banyak waktu luang gitu, Mbak Den? Oh banyak. Banyak banget. Waktu saya berserakan di mana-mana. Oh, Banyak ya. waktunya berserakan di mana-mana gitu. Berasa kayak ini ya. Kayak suami ya, berserakan ya? Enggak ya? Enggak, beda. Untuk sampah, Bo. Mesti dipungut. Mesti dipungut gitu. Iya. Atau- Emang kalau jadi division director harus banyak waktu ya?
Iya sih. Oh gitu ya. Kalau Waktunya gitu, gua tetap harus sama ya, membuktikan. satu kali 24 jam. Waktunya Iya. satu kali Kalau 24 division jam director sama. itu 25 jam. 25 jam, satu Karena jamnya. kan di division ada 25. Oh 25 aja 1 jam, 1 jam, 1 jam. Iya, jadi tiap Iya. hari itu ke satu klub 1 jam. Luar biasa ya. Iya. Lumayan kan Bajar nambah-nambah waktu kan. Orang biasa cuma 24 jam sehari. Kan Toastmaster orangnya luar biasa. We are leaders are made. Tapi ya sebelum kita ngomong nih ke division director, sekarang Ibu Debbie ini apa Nape, Apa menanya apa lu? kesibukannya nih? jabatannya juga mentereng Iya. nih. Woi. Sebagai area director. Wih, mah direktur guys. Direktur iya loh, area, itu men. direktur. Area mana nih? Ada kerjaan bikin bagi-bagi teman-teman Madep. saya suka sirik gitu loh. Kok lu bisa sih jadi direktur? Gue bilang apa? Ikut Toastmaster aja. Jadi kalau Jualan. Direktur Madep ya? Biar jadi direktur. karena susah ya tempat kerja jadi direktur ya. Kurang kencang koneksiannya. Koneksinya kurang kencang. Kalau di Toastmaster malah didorong-dorong Iya, ya. didorong-dorongnya lah. Di encourage gitu maksudnya. Encourage gitu buat jadi direktur. Nah, sebagai area direktur tugasnya ngapain aja tuh Mbak Dep? Tugasnya keliling-keliling. Tawaf ya? Patroli, Bo. Patroli. Patroli. Ada direktur itu tawaf ya kerjanya. Menurut Mbak, Tawaf. tebaran bibir satu ini sih. Zaman gue Tawaf, dulu tuh Mbak. enggak ya. Tapi mungkin udah berubah zamannya ya. Zaman dulu lo kalau area director ngapain? Gue nggak keliling-keliling sih. Atau enggak Lu keliling-keliling? didatengin? Hah? Lu Enggak didatengin? keliling-keliling atau enggak ngapa-ngapain? Gue datang, tapi nggak sampai keliling-keliling juga. Ngapain gue keliling? Datang, masuk, duduk. Keliling pusing ya. Berarti klubnya dia cuma satu ya? 4 di bawah gue dulu Kan tuh lu cuma 5 keliling-keliling lima. doang Apa aja aja? lu nggak keliling-keliling. Apa aja nama klubnya? Pasti. Zaman Ingat itu nggak? ada JTC, ada Allianz, ada Berlian, ada Denon, sama satu lagi itu udah hilang di Telkom. Telkom. Telkom waktu itu. Telkom Tuh, kalau lihat tolong di renew ya. Ini mantan Ade. Iya, Ade. Mantan Ade, Ade. aku udah jadi kakak loh. Aku udah jadi kakak, kenapa jadi ade? Jadi tugasnya ngapain Mbak? Area director tadi. Tugasnya berdasarkan instruksi dari atasan saya ya. Atasannya siapa tuh? Atasannya itu division director saya ya. Perlu sebut nama nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Iya. Kayaknya juga nggak ada yang kenal ya. Division directornya. Nggak tahu. Siapa division Saya katanya director? gini, kamu datang aja ke tiap klub, di bawah kamu lihat gimana, pantau gitu katanya, terus bikin laporan. Berarti gitu tuh aja. secara singkat tuh mensupervisi klubnya ya. Iya. Kalau ada klub-klub yang misalnya udah nggak hits gitu ya, udah nggak gimana gitu, klubnya dibikin lebih semangat hits, lagi iya. gitu ya. Kalau klubnya lagi megap-megap gitu ya kalian gitu. Kok PCR sih? Apa PC aja, ya. Exco. tapi PCP dong. tapi sih mbaknya kan ke klub-klub ya berarti ya, itu istilahnya Iya. kan clubbing gitu ya. Wow, clubbing bajibang nggak apa-apa ya? Hah? Clubbing bajibang nggak apa-apa. Ini clubbing yang dihalalkan. Halal. Oh dihalalkan, berarti nggak Hanya di minum. Toastmaster. Jadi clubbing halal. Halal hanya di Toastmaster. Hanya di Toastmaster. Hanya di Toastmaster kayak gitu. Menarik sekali ya Toastmaster ini ya. Tapi nggak ajab-ajab gitu ya clubbingnya. Enggak, dan enggak bayar clubbingnya. Oh, Enggak bayar. Gua bayar $60 setahun. Itu kan lu member. Oh. Kan karena gue membernya nggak di area gue, jadi gue clubbing tuh. Oh. Gratis gue. Kayaknya nggak cocok deh sama gua. Gua nggak suka yang gratis men. Lu sukanya bayar. kaya. Kan nggak bayar tadi. Gua kalau misalnya clubbing gitu kan datang bayar nih. ya. Gua ke klub kan gitu. Terus kan ada mereka kan mau inin makanan gitu kan. Oh ambil anggap dari mas sendiri. Gua bayar kayak gitu. Nah Nggak kalau suka ada ya? klub yang dibilang oh nggak usah bayar. Oh Gak mau datang. terus gue cuma duduk sebentar cabut gua gitu. Nggak suka ya? Nggak suka Kenapa? yang gratis tuh nggak suka gua. Zaman BTW sekarang gua gitu. belum bayar nih minum. Sekalian Hah? dong. Oh ini. Kalau justru gua suka yang Kita gratis. mencari yang gratis Iya. ya. Oh mencari yang gratis. Oh harusnya gue nggak temenan sama kalian. Anyway, balik lagi. Berarti tadi Tapi emang iya sih dia cukup royal kok. Iya. Cukup banget. Saya pernah merasakan keroyalan Bapak Iya. satu ini. Saya juga tahu duitnya ada berapa. nah, gue tuh nggak suka kata-kata cukup di depannya. Oh gitu, harus. Harusnya royal sekali. Oh, royal sekali. Royalnya cuman sangat royal. Oh, sangat sangat royal. royal. Seperti apa sangat royal itu? Tapi bentuknya transfer ya karena ini Nggak kan kelihatan. Enggak sih, Curious. gue tuh nggak suka
transfer tuh nggak suka gue, karena kan akan bisa ke-detect ya akun gue ya. Jadi biasanya gue ngasih cash, kayak bagi-bagi THR, Kayak bayar parkir gitu. bagi parkir gitu kan. Ya Kan kecil parkir dong 2000. apanya? Kalau cash maksimal paling 2000. Ya enggak lah Pin, gitu. Lo orang lo orang bank masa ini, masa taunya cash cuma kecil. Ya 5.000 lah. Oh 5.000 USD. 5.000 itu. USD. 5.000 itu sama dengan biaya membership di Toastmaster per harinya. Serius Mbak Dep? Iya. Jadi dengan murah banget 5.000 sehari sebenarnya. bisa lu jadi member. Wow. 5.000 serius nih. 5.000 sehari. Tapi nggak bisa bayarnya dicicil per hari Bisa, ya. harus 6 bulan ya. 6 bulan. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah per hari. Rp5.000, jadi dia bayarnya 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau dihitung-hitung, dikalkulasi itu sebenarnya investasinya 5.000 per hari. Iya betul. Menurut Mbak Dep 5.000 sehari mahal nggak? Enggak dong. Bayarin gua ya. Salah gue. Tertipu. Aku. Terus tadi ya balik ya, kita ngomong 5.000 balik lagi. Tadi kan Mbak Dep tugasnya mensupervisi klub nih. Ya. Nah, apa kasus yang paling wow gitu ditemukan? Kontroversi. Untung. Hmm. Kontroversial, untung. Apa ya? Klubnya baik-baik sih. Kalau apa aja Mbak Dep? Ada JTC kok JTC sih? Jakarta Mandarin, Jakarta Bahasa, ada Fortuna U, ada VOX, ada SCBD. SCBD. Oke. Gitu. Baik-baik tuh apa? Definisinya apa baik itu? Terlalu baik kah atau Semuanya Baik aja. sudah berjalan dengan sendirinya. Oh. Sistemnya sudah berjalan, tidak perlu apa-apain. Ya Mel ya? Oh. Kalau gitu nggak perlu ada area director ya berarti ya? Oh, tetap ada. Tetap ada. Biar dapat DTM. Iya. Enggak. Karena gini, kadang sesuatu yang tenang itu menghanyutkan. Mungkin klubnya terlihat tenang baik, mungkin ada gejolak-gejolak di dalamnya. Yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Seperti apa tuh Mbak Seperti Dep? apa tuh Mbak Debbie? Ada nggak gejolak-gejolak yang bikin debaran bibir lo tuh pengen ngomong gitu? Yang tadi Mbak Dep bilang itu loh. Apa ya? Yang tadi, Tadi. ini pura-pura. Tadi kan sebelum kita record kan udah ngomong Iya. tadi. Yang mana ya? Yang tadi. Yang tadi yang mana ya? Yang itu yang klub yang apa yang itu loh klubnya Alvin. Klubnya Alvin kenapa? SCBD ya SCBD. dia. Oh, bukan dia mau di SCBD. Dia mah kejar SCBD untuk kontesnya doang. Oh kontesnya doang. Oh. dia mah Tapi kan gitu. dia kan klubnya SCBD. Kan masalah kan SCBD. Namanya SCBD tapi nggak di SCBD. Tapi dia Seharusnya ganti nama dong dia ya. ganti nama. Gimana sih? Kemendikbud harusnya. Oh sekarang udah nggak punya rumah dia. Udah nggak punya rumah. Harusnya homeless Toastmaster. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang Jadi bercanda gimana ya. dong, Vin? Nggak. SCBD mau gimana? Mau pindah SCBD. kemana? Lagi nyari new home sekarang. Telah gusuran, dia kena gusuran. Lumayan dia kalau gusuran uangnya gede loh. Lihat Bisa buat nyewa tempat lagi. pertimbangan KPR mahal kan? Iya benar-benar. Bunga lagi tinggi ya. Iya. Apalagi kalau floating tiba-tiba tinggi. Kagak loncat Makanya ya kita ya. syariah dong, syariah, flat. Bunganya flat kalau Oke. syariah. Oke, jauh ya ini ya kita ngomongnya. Oke, kita balik lagi banyak tadi masuk revisi klub. Nah, Klub. terus kan berarti di situ ada kapasitas yang harus ditunjukkan. Salah satunya adalah kepemimpinannya berarti ya. Nah, Mbak Debbie kalau di Indonesia ya itu masih banyak jadi perdebatan kayak gitu. Seorang pemimpin perempuan. Iya, kok perlu gitu. Jadi kan dia minoritas ya biasanya kan angkanya kecil banget gitu kalau di yang bisa mencapai puncak gitu ya kalau perempuan. Nah Mbak Debbie membuktikan gua bisa kayak Tidak gitu. bisa. Gimana Mbak Dep? Terus Tapi Mbak master Debbie itu kan perempuan ya. Mbak Debbie perempuan kan? gue cek dulu ya. Tergantung lah ya, kadang-kadang gue bisa jadi laki-laki juga sih. Bisa Mbak Dep. Coba Mbak Dep. Ini yang disukain sama Bah. tapi bukan yang disukain sama si Wilson tadi kan? Oh my god. jadi gimana? Memang perempuan itu agak-agak disepelekan ya untuk jadi seorang leader. Disepelekannya Kenapa gimana? sih? Kenapa sih cowok sentimen banget sama cewek?
Kenapa Enggak sih sih, cewek ya. itu dibilangnya nggak bisa mimpin gitu? Siapa yang ngomong tuh Mbak? Kan tahu gua. Siapa yang ngomong? Katanya cewek itu cengeng. Oh, siapa yang ngomong itu? Gitu. Siapa yang ngomong? Katanya cewek itu nggak bisa bikin keputusan. Siapa itu yang ngomong? Coba. Itu yang dibilang tuh Coba benar sekarang, semua. Benar semua itu, siapa yang ngomong? Gue cengeng. Coba sekarang Mbak Dep mau makan di mana? Tapi gue emang cengeng sih. Mau makan di mana? Mau makan Mau di mana? makan, saya mau makan steak. Oh, bisa membuat keputusan. Makanya Hati-hati. jadi ada rektor. Kalau Alvin sudah nawarin makan, Harus dia ada maunya. minta dibayarin. Ada Dia ingin mempengaruhi tadi katanya. Ada belalang di balik semut. Belalang di balik semut itu peribahasa Bisa. di mana dan tahun berapa? Ya ada niatan tapi kelihatan banget gitu. Ada niatan kelihatan banget. Iya, kalau- Tapi belalang di balik semut. selimut, di balik Iya. semut. Oh, semut Kan kecil. kecil. Belalang pasti kelihatan. Iya, karena kan Berarti kita nggak ada berkomunikasi. guna tuh semutnya ya. Ada. Tapi kan belalang kadang-kadang nggak kelihatan karena dia nyaru sama rumput yang hijau-hijau gitu loh. Oh, jadi ada Kalau maksud. kalau semut pasti kelihatan karena warnanya hitam atau Hitam. merah. Kalau belalang kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi Gitu ya? tergantung semutnya tahu. Ada semut yang gede, Oh gitu. yang di pohon mangga itu. Cakep, mau bantu nggak? Jadi nggak bahas semut sama Iya. belalang Iya. ya. Tapi dilihat-lihat ya, sebenarnya Mbak Debbie ini memang seperti belalang menurut gua. Karena dia bisa menyamarkan diri dia dalam kepemimpinannya. Jadi dia tidak hanya menjadi seorang Wow. wanita, tapi dia menunjukkan sisi maskulinnya. Sisi masculinity-nya ya. jadi- Mbak Dep, belalangnya belalang sembah atau belalang apa? Belalang sembah emang belalang ada berapa, Vin? Berarti ada cacing kawatnya ya berarti Mbak Dep ya? Kok di cacing kawat sih? Kan Aku di berasa seperti pertanyaan ini kayak pelajaran biologi ya. Lu masuk kelas biologi nggak sih dulu? Belalang sembah kan Maksudnya ada ada fisika ada cacing kawit kawatnya. Cacing kawat. Oh, Iya. Cacing Jadi kawat kayak- yang gimana? cacing ini loh yang ada Cacing di dia. pagar, kawat-kawat pagar itu. Nah, itu ada cacing, itu Iya, cacing kawat. Cacing kawat tuh kalau misalnya lu dalam situasi darurat nih, kawat-kawat gitu. Oh, kawat Iya. gitu ya. Oke, aman gitu ada kawat. Misalnya ada pagar nih mau rapuh. Kawat-kawat. Aman. Kokoh lagi ya. Iya. Kokoh lagi, fungsi kawat penting banget ya. Banget. Berarti artinya cacing itu dilindungi ya, cacing kawat itu. Iya. Sekuat itu kah itu cacing? Sekuat itu. Sekuat itu. Luar biasa ya. Iya. Kayaknya gue Kayaknya gue perlu miara tuh cacing. Buat bikin pagar. setuju sih gue. Lu jualan cacingnya nggak, Pin? Lumayan lo di bisnis cacingnya. Gampang kadang-kadang muncul tuh di dapur gua. Ada cacing. Oh. Ular dia sebenarnya ular bukan cacing. Oh, ular menyerupai cacing ini. Ular karena terlalu kecil, mirip kawat, tapi kuat. Nah dinamain ular kawat. Tapi gue Beda lebih orang ke ya, distrak. Gue lebih ke distrak sama ini sih. Kok dia bisa muncul di dapur loh? Hah? Kok bisa muncul di dapur loh? Rumah lo tinggal di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Emang di Bekasi Muncul. sebegitu. Gue di Bekasi juga, cuma memang peradaban di Bekasi beda-beda ya teman-teman ya. Bekasi itu ada 3 wilayah waktu loh. Oh, Tiga gitu. wilayah waktu, Iya. tengah. Tengah, OTW sama bentar lagi. Kan beda planet memang. Iya, beda planet. Lu tadi bawa paspor gak kesini? Enggak, Enggak. gue udah Alien kerjasama. dong lo. Gue udah kerjasama dengan, Oh, permanen resident lo ya di Jakarta ya? gue udah punya green card di Jakarta. Alvin belum dia. Gua tadi bawa motor jadi Masih bawa motor. Enggak apa-apa. Anyway, berarti tadi balik lagi kan bisa memunculkan sisi maskulinnya nih sebagai seorang wanita. Karena dalam banyak kondisi dinamikanya itu butuh ketegasan. Ketegasan. Ya. Nah itu gimana Mbak Debbie menyikapi hal-hal yang seperti itu? Ya kalau kita nggak tegas jadinya berantakan. Kalau udah berantakan diomelin. Kalau udah diomelin, Kalau udah diomelin nangis gue. kalau udah nangis, Hah? Kalau udah Berantakan. nangis gue minta duit. oh Vacation dong, healing. Kalau udah nangis, Iya, iya, sedih iya. gitu. Kita harus healing supaya bisa fresh gitu. berarti intinya memang ketegasan itu diperlukan ya dalam kepemimpinan ya. Kalau nggak Tapi itu tegas- nggak ada hubungannya dengan gender ya sebenarnya. Mau cewek Nggak mau ada, cowok nggak ada. emang perlu. Nggak ada banget. Tapi apa tantangannya yang paling besar nih Mbak Debbie temukan? Mbak Debbie sebagai pemimpin perempuan di salah satu organisasi yang sangat Direktur. besar, yang membernya itu banyak banget tingkahnya. Untungnya Membernya bukan aja di area- banyak, apalagi tingkahnya. Untungnya nggak di area gue yang itu yang pada beting kamar. Di mana Mbak Dep? Nggak tahu, tetangga kayaknya. Tapi kan ini ya, sebelum Mbak jadi area director kan sebelumnya pernah jadi apa? Ada direktur juga. Enggak dong. Jadi presiden aja lah. klub presiden, klub presiden. Nah mungkin pas jadi klub presiden ada tingkahnya nggak?
Alhamdulillahnya sih pas lagi jadi presiden dia nurut ya. Oh, Gitu. Dia siapa sih, Mada? Ada. Inisial deh, inisial. Oh my god. Inisial GS kali ya, GS. GS, apa tuh GS? Gak tahu gitu. Gatot Suarman. Suarman. Itu Gatot Suarman tuh yang the star. Oh really? Susah, dia tuh kayak susah banget digapai. Orang mau ketemu dia tuh kayak, aduh susah banget mbak. Dia dari Bekasi Tapi lagi ya, kan. Gatot Suarman itu suka jual mahal gak sih? Enggak sih. Kalau di konten-konten gitu dia suka jual mahal gak sih? Enggak. Setahu gue sih dia memang eksklusif. Oh, soalnya jarang banget dia di klub gue tuh jarang banget dia nongol. Oh karena, Parah banget. tapi dia emang pernah cerita, klub lu tuh pernah ngundang kayak gitu. Tapi memang klub yang suka marah-marah kan? Klub itu Marah-marah Suka tapi marah-marah. menari. suka marah-marah. Suka marah-marah. Nah, tar. Nah, tar. Jadi Singkat, Nastar. Maranatha. Marah-marah udah suka marah-marah, terus suka nunda-nunda. Iya. Marah-marah, nah tar. Jadi nggak cocok tuh sama si Gatot, makanya waktunya suka nggak cocok. Gitu. Oh, gitu. Berarti Mbak Dewi bisa mengendalikan emosi ya? Hah? Marah-marah, nah entar. Nah, Jadi nggak eksklusif gitu ya? Oke, berarti tadi perlu ketegasan juga kayak gitu. Perlu. Tapi memang kasusnya yang ditemukan selama ini memang tidak yang gimana-gimana ya, Enggak. kayak gitu. Tapi yang Gemini-Gemini ya? Gemini dan gemulai-gemulai. Oh, memang sopan orang-orangnya, santun kayak gitu ya. Tapi apa tantangan yang paling besar lah? Mungkin nggak dalam mengelola orang ya, mungkin mengelola diri sendiri kayak gitu, mengelola waktu, atau mungkin Iya, mengelola ekspektasi diri sendiri. Saya pengen menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang Arya Data terbaik. Tapi ternyata menjadi debaran bibir saja. Pernah nggak? Pernah. Lo jangan kasih filter yang tiba-tiba. Pernah nggak yang hal-hal seperti itu terjadi, dan gimana Mbak Debbie mengelola atau manage itu semua? Mungkin konfliknya itu adalah yang waktu dan ekspektasi ya gitu. Waktu kadang kita sudah memplanningkan sesuatu tapi tiba-tiba ada aja ya yang datang gitu kan, tamu tadi undang yang merusak rencana gitu. Iya, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba harus begini harus begitu. Gimana caranya? Ya sudahlah, kita lihat prioritasnya mana. Mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent untuk dikerjakan atau dilakukan. Kayak gimana tuh Kayak contohnya? gitu. Misalnya kita mau, ini udah bikin acara nih. Wah, kita mau bikin acara. Itu acara gede ya. Gedenya segini? Segede-segini lah. Terus tiba-tiba udah mau siap nih segala macem. Udah diatur nih segala macam. Udah beres segala Iya. macem. Tiba-tiba kerjaan datang. Jadi kerjaan itu tamu tak diundang. Iya. Karena kan Padahal kita dia yang sudah- ngasih duit, yang menghasilkan Iya. duit ya. Iya sih, dia ngasihin duit tapi dia mengganggu rencana. Gue nggak suka itu. Berarti Gitu. biasanya gimana? Lo marahin yang ngasih kerjaan, atau gue nggak mau kerja kayak gitu? Atau gimana tuh? Biasanya gue mengulur-ngulur. Oh, ngulur. Kan tar. Oh iya ya. Marah-marah terus Marah-marah ntar ya. ntar gitu kan. Lagi marah-marah, nah tar. Tar ya. Jadi keluarlah tuh tar. Gitu. Ya itu yang kadang suka terjadi gitu. Tiba-tiba kan. kerjaan. Kerjaan datang. Yang kantor gitu. Kerjaan kantor yang sebenarnya nggak urgent sih. Cuman kan karena ya yang lu bilang gajiannya dari situ. Jadi mau nggak mau harus Lah dikerjain. emang jadi direkturnya nggak digaji? Nggak ada pikir? Nggak ada digaji. Kalau nggak ada dulu digaji, Oh, digaji. saya protes. Digaji, WFR. Oh, gue Hai. mikir. Gua Emang di- mikir. Gua digaji kok. UMR-nya Tahiti. Tahiti. Anda benar-benar mikir. Saya sekarang mikir ini. Berarti ini memang kan sifatnya volunteer ya. Iya. Tapi kan meskipun volunteer, berarti dihitungnya tidak dari numbers in terms of money, tapi pengalaman dan kontribusi dalam membantu anak-anak muda Ya, untuk dan berkembang. skill yang kita dapat gitu ya dari mengelola ini. Nah, Untuk Membantu berkembang. anak-anak muda yang ingin berkembang dan meredam yang tua-tua tidak beruntung. Bukannya begitu? sorry, menyemangati Meredam. anak muda biar berkembang, terus buat orang tua biar tidak berkembang gitu. Meredam pula gitu ya. Oh, meredam. Tapi kadang
Kadang-kadang jadi yang penasaran. berubah itu ya bukan cuma orang tua loh. Tapi gue jadi penasaran nih, meredam yang tua agar Biar tidak tidak berulah. Apakah orang tua itu suka berulah? Orang tua yang seperti apa? Orang tua yang sudah pelupa. Pelupa. Siapa itu? Orang Ya, tua. orang tua emang pasti pelupa kan? Nama. Tuh. Alias aja ya. Siapa? Nama-namanya Alias. saya umpetin aja ya. Umpatkan, boleh umpat. Katakanlah mawar. Katakan ya, jangan mawar. Oh, berarti bukan Katakanlah- cewek berarti. Bukan cewek. Katakanlah Berarti bunga kelapa. sepatu. Kelapa berarti cowok. Kelapa. Kelapa. Kelapa emang gak ada cewek ya? Nggak ada. Gue gak tahu loh. Gue Gue juga gak nggak ada tahu. loh. Nggak tahu. Berarti ya itu mengelola intergeneration Mengelola, gap iya, tadi ya. Betul. Karena kan kalau di klub itu kan member barunya muda-muda, tapi kan pasti ada member lama kan. Nah, member lamanya ini harus di-maintain supaya mengikuti perubahan zaman gitu loh. Kamu belum pernah ya nemuin ya member lama yang kamu member lama juga. Aku sebenarnya member lama. Lama banget ya. Ya, aku udah lama banget. Gak berubah Aku ya. sudah lama banget sebenarnya. Cuma memang aku excluded dari member yang lama yang nggak bisa adjust. Aku orangnya agile, Agile tuh Adjust. agile berarti ya. Agile ya. agile lu, adaptable kayak gitu. Jadi ketika orang ngomongin games, gue ngomongin games juga, meskipun gue nggak main games. Tuh orang-orang ngomongin musik apa, gue juga Tadi dulu, pelajari. orang Gitu. ngomongin games. Orang ngomongin games yang sekarang Mobile Legends. Dia ngomongin gamesnya apa ya? Iya apa kalian? Gue cuma mendengar. Ludo ya. Bukan. Ya terkadang dalam konteks komunikasi itu tidak selalu kita yang ngomong, kita mendengarkan. Jadi anak-anak muda tuh ngomongin, gue cuma mancing-mancing. Oh begitu. Itu kalau mau mainnya gimana? Padahal lu nggak tahu ya? Padahal gue nggak tahu. Gue mendengarkan, menyerap informasi dan gue olah. Terus gue pikir nggak penting, gue buang. Buat apa diolah kalau gitu? Dia mau selalu ngolah-ngolah sampah ya. Dia mau selalu ngolah-ngolah sampah ya. gitu ya. Dia memikirkan lingkungan ya. Balik lagi nih, Mbak Debbie ya. Ini sebagai pemimpin perempuan. Satu-satunya di Satu-satunya ya. di Kagak. J4. Jemput cuma satu lah. Nggak mungkin ada dua matahari ya. Iya. Kalau ada dua matahari tandanya apa? Dua matahari. Gerhana. Mau berakhir itu jam 4, kiamat. Satu aja panas ini ada dua ya. Siapa? Oh, berarti tadi kan fungsinya selain memang Supervisi. supervisi, itu juga mengelola manusianya. Kan antara intergap Intergenerasi dari Ya, yang generasi gap, gap. generasi kayak Alvin Alvin gitu. ya, kayak gitu. Kan itu ini bisa harus dikelola ya. senior member, Iya. ya nggak senior sih. Aku nggak senior, aku lebih kayak old style member. All style member Vintage. sama ke ini Young ya. style. Ya, yang style. Vintage. Young or langka. youth. Iya. Youth kayak gitu. Meskipun kalau aku jalan dengan Alvin pasti dibilangnya seusia kayak gitu. Tapi memang bukan salah Maksudnya lu seusia sama Alvin apa lu seusia sama bapaknya Alvin? Anyway, kita lupakan kan masalah usia ya kayak gitu. Karena usia nggak ada yang tahu. Oh iya. Usia lu berapa dah? Hah? Usia lu berapa? Nggak tahu gua, cuma Tuhan yang tahu. Usia cuma Tuhan yang tahu. Usia nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, cuma Tuhan. Iya iya. Jadi makanya kalau nanya usia, gua nggak bisa ngomong tuh. Kalau Vin. usia nggak tahu Karena ya. itu rahasia Tuhan. Heeh. Kalau usia nggak tahu kan. Heeh. Kalau tahun lahir bisa dong mesti tahu. Tahun lahir, gua mesti cek tuh. Hah. Bener apa KTP enggak gua. ya? Bener apa Bener enggak? apa Karena enggak? gini kan, manusia itu tempatnya salah. Ah, Jadi ketika dicetak itu KTP gua, Bisa salah sertifikat ya. kelahiran gua, Tiba-tiba salah. salah tahunnya kayak gitu. Beda satu angka aja tuh bisa berubah kayak gitu. angka depan, Makanya angka belakang. Angka belakang, angka depan berubah tuh bisa. Misalnya Bisa bisa aja berubah nih, kayak gitu. misalnya lu lahir 79 tiba-tiba jadi 69 gitu bisa ya? Bisa. Karena kan manusia kan Manusia, namanya. nama kan. tempatnya Manusia salah. tempatnya salah. Tempatnya Yang salah. penting kita jalanin aja yang Iya, ada sekarang. benar. Syukuri Walaupun ya. umurnya walaupun tahun lahirnya salah. Salah. Lagian kan memang sesuatu yang ideal tuh nggak ada di dunia ini. Iya. Ideal itu adanya di mana? Di surga. Pak Ustadz berat bener ya. Luar biasa. Anyway, tadi juga Mbak Debbie bilang kan, salah satu hal yang susah di manage itu adalah justru bukan orang-orangnya, karena memang orang-orangnya lebih udah terorganisir ya, tapi justru mengelola waktu dan ekspektasi diri kayak gitu Iya, itu susah gitu. Nah, sesusah apa Mbak Debbie
Mungkin kalau waktu tadi udah digambarkan, kalau ekspektasi diri apa? Ih, susah banget kalau kata gue. Susah Ya, banget. buat Susah gue ya. banget. Susah banget. Buat gue ya, kadang-kadang gue menginginkan sesuatu itu semaksimal mungkin gitu. Misalnya 100 gitu ya nilainya maunya ya. Misalnya gue Kalau pengennya bisa 200%. Taunya karena satu dan 99. lain hal itu bisa jadi cuma 80%. Itu kayaknya greget gitu. Nah biasanya lo nyampe stres nggak Mbak? Kalau ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ya nggak juga sih, gue orangnya nyampe ya. Kalau nggak sesuai ekspektasi ya udah, ngapain gue terusin. Bukan gue terusin ya, kalau nggak Ngapain sesuai lagi sama gitu ya. ekspektasi terus gue mau ngotot gitu, kalau memang bikin gue stres ya rugi buat gue soalnya gitu. Stres kan kalau- bikin gue jadi kelihatan tua, jadi nggak menarik gitu. Jadi kalau- udahlah, anggap aja oke, ini memang ekspektasinya kayaknya maksimal cuma di sini, nggak bisa dilebihkan lagi, ya sudah, dipasrahkan saja semuanya. Jadi berpasrah itu berserah diri ya. Berserah Kalau dalam diri. konteks, kalau kita bicara dalam konteks Jadi nggak keagamaan ya. terlalu ngotot gitu ya. Terlalu ngotot ya. Lebih Mungkin ke perlu ngegatot gitu ya. ya Berarti selalu ini ya, Iya, dia sering. harus 100, Iya. 200%. iya. 200. Gue tadi tuh kayaknya bingung deh kenapa gue nggak menang kontes. Kenapa Dara? Kenapa Dara? Ternyata ada dendam. Enggak. Ada dendam. Salah ngomong gue. Gak apa-apa Dara. Salah ngomong gue. Gue juga, Enggak. gue kecewa juga sih tadi. Enggak. Mestinya gini. Kalau gua tuh memang dari kecil tuh diajarkan untuk semaksimal mungkin dulu. Gitu. Tapi sama kayak Mbak Debbie bilang tadi ya, kalau pada akhirnya nggak tercapai kayak gitu kan, ada hal-hal mungkin di luar diri lo Iya. yang nggak bisa terpenuhi. Ya terkadang lu tuh memang harus zoom in, zoom out. Tapi tadi ngomong-ngomong, Mbak Debbie juri ya? Hah? Enggak, saya mah jadi supporternya Maran. Aku tuh pengen jadi juri, tapi nggak boleh, Pi. Oh karena ada klubnya yang Ada klub maju kontes. 2 orang yang saya, jadi Nggak boleh. itu nggak boleh. persyaratan. Saya udah ngajuin diri, saya mau jadi juri dong. Oh, Mbak Debbie No, kan- no, gitu katanya. Jadi ya udah. Iya memang nggak boleh, emang nggak boleh. Tapi wajar Karena kalau sih gue ya. jadi juri gue menangin dulu loh. Nggak boleh kayak gitu. Gue juga Mbak Debbie. Nggak boleh kayak gitu. Hah? Nggak boleh kayak gitu. Nah ini buat Ade. Nanti aja jangan depan kamera ngomongnya. Nggak enak. Di private aja ya. Private ya. Tapi ngomong-ngomong soal kecewa nih, wajar ya kita yang ngerasa kecewa gitu ya kalau Ekspektasi nggak tercapai Iya. kayak Mbak Debbie bilang tadi ya, misalnya pengennya 100% cuma 80% kayak gitu. Terus 20% itu kenapa? Gitu. Karena lagi musim diskon ya, di diskon kayak gitu. Iya, kalau nggak lagi musim diskon berarti kuenya lagi males. Nggak sih, cuma Kalau lu lagi malas tuh berarti lu nggak bisa nyalahin siapa-siapa ya berarti. enggak lah, gue harus nyalain diri gue sendiri. Karena kan siapa lagi? padahal lebih enak nyalahin orang. Dosa Dosa ya? nyalain orang. Dosa, donya apa? Do-nya Do re mi. do, lakukan. Sa. Sekali saja. One step, One step ahead. Jadi konsisten. konsisten. Jadi nggak terlalu terpaku. Jadi move on gitu. Iya. Kalau dosa berarti kan lakukan sekali saja. Iya. Jadi jangan banyak Jangan ulang ya. Gue sih dosanya banyak banget gue lihat. Berkali-kali. Sekali aja mah dosanya kayak gitu ya. Kecemplung lagi. Aduh. Nah anyway ngomongin lagi ya. Tadi balik lagi nih ke pemimpinan perempuan kayak gitu. Nah Mbak Debbie ngelihat ini kan Mbak Debbie jadi perempuan kan nggak cuma di Toastmaster ya. Di rumah kan juga perempuan ya. Katanya tadi bisa jadi laki-laki ya? Iya. Jadi keluar jakunnya gitu Mbak Debbie. Enggak. Masculinity-nya keluar, Masculinity. itu sisi masculinity-nya. Secara- Nah, kalau di rumah gimana tuh mengelola? Maksudnya kan di rumah kan ada suami juga, ada anak, ada ya banyak lah komponen yang lain kan. Tapi sebagai wanita tuh juga punya sisi leadership-nya ya. Nah, itu gimana tuh membawa leadership itu di rumah? Mungkin belajarnya di Toastmaster tapi bisa diterapkan di rumah. Nah, itu gimana? Apa aja yang diterapin gitu kali ya? Diterapin dari Toastmaster di rumah. Benar. Cara ngembalin anak. Wow. Jadi itu pathway yang mana tuh? Gak ada itu. Lu ngomelin anak pakai prepared speech gitu ya? Contoh, Dipelajari kita contohin. Anggap Alvin anaknya Oke. pacaran kelamaan sampai larut malam.
Tadi kamu habis ngapain, Vin? Opening itu. Oke, Habis. question. Oh ini ini ya Ngelihat audience attention ya. Jadi mulai dari attention. pertanyaan. Iya, baru benar. Tapi aku nggak usah jawab kan, itu kan speech ya. Ya, kalau nggak jauh terus cuma kamu habis ngapain? Pergi sama siapa? Tadi perginya tempatnya rame nggak? Enggak, tadi aku pergi les kok. Lesnya apa pelajarannya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, public speaking. Public speaking, Iya. coba dong dipraktekin public speakingnya tadi kayak gimana? Gitu ya. Tapi lembut ya, maksudnya nggak lebih banyak bertanya gitu ya. Berarti ngomelnya versi Mbak Debbie itu kayak gitu ya. Lebih ke menggali ya ketimbang beneran ngomel gitu. Jadi Ya. kalau gua ngomel anak gua langsung nggak didengar. Nggak didengar kayak gitu. Jadi Jadi pendekatannya pendekatannya harus berbeda sekarang. Gen Z tuh katanya begitu ya, Gen Z dan Gen Anak lu Alpha. umur berapa Mbak Dep? Ada yang 20 tahun, ada yang masih 16 tahun. 20 tahun segua lah ya kira-kira. Ya kurang lebih lah. Tuaan Ya. lu dikit lah. berarti intinya tuh ini ya, apa yang didapat di Toastmaster salah satunya yang bisa diterapkan adalah menanyakan, bertanya Bertanya. dengan baik kayak gitu. Yang mimpin Mengkomunikasikan ya. Mengkomunikasikan. Jadi bertanya tuh sama juga dengan menggali. Iya. Sebenarnya masalahnya apa? Jadi lu nggak menginterogasi secara kayak polisi. Polisi, gitu. tapi dengan cara yang halus, smooth gitu ya, halus. Kalau diomelin dia pasti nggak mau dengar kan? Nggak mau dengar. Kalau bertanya dia jadi berbicara, berbicara. tanpa topik. Nah, Itu kalau sama anak. Kalau sama suami gimana penerapannya? Kalau sama suami kita nggak pakai nanya-nanya. Jadi pakai apa? Privat. Gini Pin, Privat. di Toastmaster itu kita belajar bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Itu juga Nggak bagian boleh dari gesture, komunikasi. sama yang gesture ya. Misalnya Bahasa tubuh yang tanpa perlu kata-kata ya. ya kata-kata. Kalian udah punya pasangan kan? Udah dipraktekin belum? Kayak gini misalnya gitu. Artinya apa tuh artinya? Lapar. Makan yuk gitu. Lapar dong gitu. Aus gitu ya, bibir kering ya. Bibir kering Iya, gitu iya, kan, iya. pengen ngajak makan di luar. Iya. Terus kedip-kedipnya buat apa? Hah? Kedip-kedipnya artinya apa? Ngode biar nggak ketahuan anak. Oh gitu. Pengen berdua aja malam Iya. mingguan di luar gitu maksudnya. Itu takutnya anak kan suka kesibukan Ikutan sendiri ya. kan. Kesibukan sendiri kan. Iya. Berarti pakai bahasa tubuh ya. kayak Iya. gitu. Apa yang Privat lah. bahasa tubuh yang paling ekstrim yang pernah ditunjukkan ke pasangannya apa? Privat dong. Oh, privat. Privat dong, nggak boleh di publik yang itu. Oh. Lo privat sama saya? Gak boleh di publik ya. Publik ya. Bahasa Nggak tubuhnya boleh itu ya. bahasa Iya, iya. tubuhnya. Berarti Gue lagi mikir eksklusif tuh ya. bahasa tubuh mana di level project berapa yang ngajarin yang privat bahasa tubuh. Ada level mana? 3. Level 3 apa Iya. tuh? Effective body language. Effective body language. Sangat efektif. Sekali bergerak langsung gerakin gitu ya. Gerakin gini aja Iya. efektif langsung nangkap kayak gitu ya. Gue penasaran sama istrinya dia. Kenapa? Gimana Anda ada istrinya? penasaran? Hah? Istrinya gimana? Kita bintang tamunya Mbak Debbie. Mbak Debbie ya. Jangan melenceng, oke? Tapi anyway, berarti kan sebenarnya body language itu merupakan bagian dari komunikasi Bagian dari- juga. Bahagia. Dan itu kepakai juga ya di rumah ya ilmunya ya kayak gitu. Oke. Body language termasuk maaf menampar gitu ya. Hah? Oh kita nggak main tangan. Kaki. Main body aja. Kalau dia mau nampar, Berarti mau menyampaikan sesuatu. wah kayak gitu. Anyway, Karena orang Kayak suka rugby gitu ya? sakit, kadang sakit dengan fisik, lebih sakit dengan kata-kata. Lidah tidak bertulang. Kapan na 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 na. Oke. Itu Mbak Yuni tadi yang Oh nyanyi. iya, lu salah. Bagiannya Mbak Yuni. Nggak bisa bagiannya Mbak Yuni. Du 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 du. Da 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 gitu. Tapi lu bisa nyanyi nggak? Gua apa Mbak Debbie nih? Mbak Debbie deh. Enggak. Nggak bisa. Tapi berani nyanyi berani tapi nggak bisa Enggak. tapi berani. Enggak. Ya kalau nyanyi-nyanyi di kamar mandi atau sambil nyetir-nyetir oke kan gak ada yang denger tuh. Gitu. Soalnya kalau ada yang denger nanti semuanya langsung tiba-tiba tuh kayak kalau pohonnya tiba-tiba dia melemas terus mati Rontok deh gitu gitu. ya. Jadi Kan kalau gua ngeri ya, beracun soalnya. Berarti berarti bagus buat nebang pohon ya. Jadi tinggal tapi jangan di taman ya lo nyanyi ya. Kasihan. Tamannya Rusak taman langsung kotanya langsung rusak. Jadi kalau ada yang mau
ganti pohon gitu Mbak Dep. Suka Panggil ada. gue. Ya. Daripada manggil petugas kota nebang pohon lo bayar gitu kan. Panggil Mbak Debbie aja. Bukan pohon, mungkin rumput ya, daripada capek-capek gunting rumput. Benar. Mbak Dep nyanyi aja. Iya, ntar gue tarif. Nah, hilang. Sembunyi. Bisa baru muncul itu. Iya. Balik lagi deh gue. Iya, lagi dia. Ada kayak gitu. Enggak. Aduh, ada dia. Berarti effective body language, Seperti body language. terus komunikasi, terus tadi juga ada kepemimpinan dalam mengelola orang, mengelola ekspektasi, mengelola waktu dan segala macamnya itu semuanya kepake ya oleh Mbak Debbie ya sebagai seorang Ya, perempuan ya. alhamdulillahnya begitu ya. Nah, Mbak Debbie melihat nih anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ini kan Dirimu. aku kan anak muda zaman dulu. zaman dulu. Aku tuh anak muda sepanjang waktu. Dulu dan Ini dong sekarang ya, kayak sepanjang gitu. jalan. Oh, maksudnya kenangan gitu ya? ya. Enggak hanya di zaman dulu ya. Karena zaman dulu karena Tapi orang lebih tuh sekarang lebih relevannya di zaman dulu gitu ya. enggak juga. Orang tuh sekarang ngomongnya sustainability Fir. Ah, Gua oke. tuh sustain mudanya kayak gitu. Gitu. Jadi Dari gua dulu bisa sampai sekarang. muda terus forever 21. Anyway, balik lagi nih tadi ya. Jadi kan Mbak Debbie bilang ini nih buat anak-anak muda zaman sekarang nih. Khususnya yang perempuan ya, kalau pengen climbing for the higher ladder misalnya. Iya. In leadership position kayak gitu. Apa nih menurut Mbak Debbie yang perlu menjadi perhatian mereka sehingga ketika mereka berada di posisi tersebut mereka bisa nih mengelola dengan sangat baik atau memimpin dengan sangat baik. Kalau misalnya disepelekan gitu. Soalnya dianggap remeh, cewek sih. Gitu. Oh langsung, body language. Body language gue. Body language. Tidak menyakiti hati ya, cuma darah aja dikit. Iya, darah. Kan tadi lo bilang, fisik tuh kadang lebih Iya, nggak kalau separah mulut kan, luka sama tali lidah. diperbaiki, udah kan? Udah. Yang Tapi penting kalau hati, koreng-korengan doang. kalau hati bisa jadi trauma. Iya, Trauma. trauma. Bisa jadi psychological hurt, psychologically hurt. Iya, anak sekarang kan gitu ya, gampang terluka, gampang trauma gitu ya. Baper gitu ya. Baper gitu. Ngomong-ngomong ya, itu nggak cuma anak sekarang. Kita nggak boleh mendiskreditkan generasi tertentu. Oh, oke. Nggak semua orang ya, tuh- nggak semua ya. Semua orang tuh Iya. berhak terluka. Sebab semua orang itu juga punya kewajiban untuk menyembuhkan lukanya. Kayaknya sih Tapi, banyak luka-luka bekas dirawat gitu ya. tapi, ya ngomongin tentang luka, ngomongin tentang luka, when you look at in the mirror, who you see? Yourself or someone else? Pasti lu pengen banget kan tadi. Lu mau dong tapi Iya, topik lu gatel kan pengen jawab itu kan. Enggak, aku mau ngomong tadi yang menang memang bicara tentang luka. Dia ngelihat diri dia sebagai sosok yang tetap diri dia tapi sosok yang banyak lukanya. Dan dia belajar dari luka itu menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi terluka itu tidak apa-apa. Yang penting bisa kembali menyembuhkan dan bangkit lebih baik lagi. Pukul aja Mbak Dep, kayaknya luka tidak apa-apa. Balik lagi Tapi nih. emang bener dia kayak gatel banget tuh pengen jawab ke topik yang tadi. Iya, tuh, Enggak. kayaknya. Karena dia pengen cerita tentang dirinya. Enggak. Tapi- Gua tadi gimana? Menurut lu susah gak sih topik tadi itu? Gua tadi kayaknya udah 2-3 speaker kok kayaknya belum nemu jawaban tuh. Ya dari sekian banyak speaker tadi ya, ini menurut gua yang pernah jadi judge kayak gitu, Lu pernah judge dah? gue pernah ngejudge orang sih. Judge orang. Gue judgmental gua. Sering-seringnya Judgmental gitu gue ya. kayak gitu. Makanya jadi judge ya. Judgmental gue. Itu kan pas ngeliat kan nggak bagus gitu, nggak bagus. Nah memang tadi gue lihat tuh memang topiknya itu nggak berat, tapi perlu mikir dan perlu hati-hati karena itu suka bisa menjebak gitu ya. Iya. Karena bisa Pertanyaannya. dari berbagai banyak angle dan angle yang paling penting adalah bagaimana lo menjawab pertanyaannya. Kan ditanya tuh lo ngelihat diri lo atau orang lain. Nah kita bisa kemana-mana tapi lupa tadi tuh gue sebenarnya ngelihat orang lain atau diri gue ya jawabannya gitu. Nah yang gue lihat tadi suka missing di situ. Tapi kalau misalnya tadi Pak Yusuf ngomong ya, Bapak siapa Pak Yusuf ya? Mirror mirror on the wall, who is the handsome one? Ya. Iya. Nah tadi Pak Yusuf bilang, jadi dia tuh harus cerita dengan sangat jujur sama kacanya. Karena kaca itu tuh bisa aja berbohong. Terus aku bilang, Pak kalau kacanya udah nggak bilang Bapak handsome lagi gimana? Ganti. Buang. Ya buang. Ganti buang. katanya.
beli yang baru. Jangan jadi orang susah. Nanti orang susah. Don't rich people. Difficult. Nah, gue mikir ya, kalau itu Mikir keluar dulu. tadi ketika Pak Yusuf speech, dia pemenang. Dia pemenangnya. Ketika orang bilang, gue ngelihat diri gue di kaca seperti apa, dia bilang, kalau kacanya nggak sesuai, gue ganti. Terus lu ke panggung bawa kaca nih ngaca. Ya, itu boleh. Itu boleh juga. Sayangnya nggak punya kaca dia gitu ya. Oke, balik lagi tadi pesannya Gimana? apa nih? Badep gimana Badep? Kalau pesannya. diberikan pertanyaan seperti itu. Saya melihat diri saya sebagai diri saya. Gitu. Kan Standar ya jawabannya ya. Iya. Standar ya jawabannya ya. karena saya nggak suka tembel topik. Ya masa dia ngaca tiba-tiba kelihatan Masa gue kelihatan gatal? Saya melihat diri saya sebagai diri saya. Ini jawaban pemenang juga nih gue rasanya. Pemenang Iya. banget ini. Badep. Maksudnya kayak juri tuh bingung, bukan bingung, maksudnya udah habis, wah nggak bisa, ini emang benar, ini emang jawabannya ini jawabannya, benar. ini yang kita cari, ini yang kita cari. Berarti Badep, I look myself. I look myself in the mirror. Only Touch myself. Nah, I look myself only myself. Iya. Terus wah, juri udah nggak bisa kayak gitu. Jurinya bingung apa yang mau Ini doang dinilai. jawaban yang benar gitu. Ini jawaban yang gue cari-cari gitu. Yang lain-lain kan mutar-mutar, ada cerita apa lu dulu. Wah, kelamaan ini straight to the point. Iya. Ini Turn left, myself. Turn right, myself. turn down My feet. myself. Another My part brother. myself. Jadi balik lagi nih pesannya apa buat anak-anak muda zaman sekarang khususnya yang perempuan kalau ingin pursuing higher leadership position Apa yang harus diperhatikan? diperhatikan kayak gitu. Diperhatikan, dipersiapkan. Public speakingnya. Public speakingnya, Bisa, bisa Public belajar di speaking mana? like Toastmaster. Toastmaster, Kemudian kemampuan untuk mengambil keputusan. kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi Iya. decision making ya. Iya, decision making, dan itu terkadang nggak bisa by the books ya gitu. Kadang-kadang di kehidupan nyata kan berbeda ya gitu. Benar. Tiba-tiba ada polisi tidur, Wah, nggak dibangunin. ada itu di buku. Iya dibangunin, Bapak. Maaf ya. Tapi polisi tuh sukanya tidur di mana emang ya? Di jalan-jalan kampung tuh yang Oh, jalan-jalan nggak boleh kampung. ngebut. Oh, Dia tidur di polisi situ. suka tidur di situ ya. Gue baru Karena dia tahu. dia kehabisan tempat di mes. Oh, di mes habis yaudah tidur di jalan gitu ya. Dia jadi bisa jadi beton, bisa jadi kayu. Kalau di kampung-kampung dia cuma jadi ban sepeda gitu. Bukan sepeda doang. Bekas. Tapi gue bingungnya kenapa setiap posisi yang tidur itu dia pakaiannya hitam putih. Sekarang udah warna-warni. Udah warna-warni. Iya, ada yang kayak kuning. TK ya. Kayak PAUD gitu ya. Bunga-bunga gitu. Itu kayak TK-nya Nabila. Ada nonton Nabila belum? Belum, Gila. apaan tuh? Lu tahu? Belum nonton Nabila. Nabila nanya apa? Nanya. Nah, Nah. Wi. Lah. Jadi Itu tuh emang- ada. Dia Nabila itu film keluarga sebenarnya. Nabila. Nabila. Nabila itu film keluarga yang lagi tayang nih di bioskop. Ini bukan promosi ya. Ini bukan promosi, tapi emang kita harus mempromosikan film Indonesia ya, mendukung film Indonesia. Bukan Ajakin gue promosi. dong nonton. Oh, kemarin gue udah traktir banyak. Ih, Loh. lu mah. Gue bayarin kayak gitu. Gua Kita enggak ya? Iya. Gimana sih? Yaudah. Pilih kasih dia. Bukan pilih kasih sih, kayak, tapi gue emang pilih-pilih. Berarti kita tidak dipilih, Fit. Itu dia Cukup tahu ternyata aja. ya. Ya udahlah kalau Gue gua nggak nggak cuma mau di bilang, nah itu film Nabila itu melambang. Maksudnya gini, dia tentang cara mendidik anak kayak gitu, dan Nabila tuh perempuan. Nah dari kecil tuh sudah kelihatan dengan cara mendidik orang tuanya, jadi leadershipnya sudah kebangun kayak gitu. Balik lagi. Tadi pesannya harus bisa berkomunikasi, perhatikan komunikasinya, cara membuat keputusan. Nextnya apa Mbak Debbie? Apa ya? next. Apa ya? Nah, itu Mbak Yuni. Oh, gitu ya. Nggak boleh ya, nggak boleh ditiru ya. Udah Trademark. Du gitu. Oh gini aja. Nah, gitu. Mirror on the wall. Pak Yusuf. Ya jawab ya. Pak Yusuf. Berani, harus berani. Harus berani ya. Harus berani.
Berani. Seberapa penting keberanian itu? Menurut aku lumayan penting ya. 1 sampai 10. 1 sampai 10 tuh 8 loh. 8, duanya kemana? Yang duanya itu sebagai perempuan tuh kita harus agak sedikit kalem. Kalau kita harus berani sampai 10, kasihan laki-laki. Oh, Semua. terancam kita. Iya. Kalau dia sampai 10. Jadi kalau Cuma 8 dapat kan, 2. iya. Yang duanya tuh kasih kesempatan lah buat laki-laki. Iya kan, Mi? Mi siapa? Mi. Mi. Ada orang? Mi. Siapa? Mi atas, mi bawah. Mi 1, 2, 3. Guling-guling kasur. Lu dulu gini atau lu dulu sweetnya gimana? Ya itu juga sih, sudah gitu sih. Anyway, berani membuat berani ya, keberanian itu Berani, penting kayak gitu. iya. Tapi juga beraninya harus mempertimbangkan juga ya. Jangan Iya, yang beraninya jangan terlalu berani. kayak gitu. Berani-berani asbun gitu ya. Iya, kayak gitu. Karena kenapa emangnya kalau terlalu berani? Misalnya akan bisa saja itu menyinggung, membuat orang lain merasa nggak nyaman kayak gitu ya. Ya, apalagi laki-laki di kita kan kadang-kadang masih suka gitu ya. Ah, lu cewek bisa apa sih? Itu siapa laki-laki itu? Bukannya kamu. Nah, aku sih ngomongnya nggak di publik sih. Ini dulu tuh ada tuh temen aku ya, dia tuh paling gak suka dikalahin sama perempuan. Gitu. Pokoknya dia paling gak suka kalau dikalahin sama perempuan gitu. Jadi dia tuh gue harus lebih bagus dari lo gitu. Berarti dia nggak pernah ngalah sama ibunya ya? Kompetitif ya. Nggak pernah ngalah sama ibunya? Kayaknya begitu. Kayaknya ibunya mah kalah sih sama dia ya. Karena dia sangat-sangat dimanja sama ibunya gitu kan. Jadi dia emang nggak suka aja kalau cewek lebih bagus dari dia gitu. Tapi sebenarnya ya teman-teman ya, maksudnya jadi pemimpin tuh nggak ada hubungannya dengan gender ya, kayak gitu. nggak ada Genderless ya. dong. Tapi memang kedua gender harus saling menghargai dan itu melihat kalau memang perempuan lebih mampu ya nggak Iya. masalah, kenapa tidak? Terus kalau laki-lakinya juga bisa saling melengkapi ya kenapa tidak? Kayak gitu kan? Menurut gue sih lebih ngelihat pemimpinnya ini siapa gitu. Pemimpinnya Misalnya, siapa kayak gitu? Pemimpinnya ini, Mbak Debbie misalnya. Nah. Mau dia perempuan atau laki-laki kita harus menghormati. Gitu. Menghormati. Kayak gitu. Respect ya. Iya, respect karena kayak gitu. pemimpin itu kan yang kita patuhi gitu ya. Yang kita lihat kayak gitu ya, yang menjadi someone we look up to ya. Iya. Gitu. Terus jadi Mirror, semua mirror orang on the wall. mirror on the wall is the handsome of all. Jadi memang siapapun dia terbebas gendernya apa punya kesempatan yang sama harusnya jadi pemimpin kayak gitu. Jadi kita juga ngajak sama teman-teman ya, siapapun itu, ada lagi perempuan kalau yakin dengan kapasitasnya berani untuk maju saja. Kalau tidak berani maju, mundur saja. Kalau misalnya Perlu bingung, didorong, tak dorong. tapi kalau kalau mereka bingung, jadi bisa maju mundur, maju Cantik. mundur, Cantik. Oke, terakhir nih, Vin, kayak biasa. Kita tuh nggak afdol penutupnya kalau nggak ada pantun. Nah, yang paling hebat ngasih pantun nih orang Minang nih. Ah, Orang gue mundur Melayu. kalau di sini karena gue orang Mundur Minang kita. ya. Nah, kalau lo bingung, lo maju. Kalau lo bingung lagi, lo mundur. Maju mundur, maju mundur, pantun. Minang dan Minang, silahkan. Lantai di rumah pakai ubin, Cakep. ke pasar pakai karung goni. Cakep. Jelek gitu. Hah? Jelek gitu. Perempuan bisa memimpin. Cakep. Cakep. Yang penting tegas, benar dan berani. Oke, sekian dulu dari Gatal-Gatal dengan bintang tamu kita Gatot. Alvin Dan dan depan Mbak bibir. Sampai jumpa di garuk-garuk berikutnya. Yeay.